Terus waktu itu zamannya ada Facebook fanpage. Nah, kita manfaatkan itu platform itu sama Instagram. Ya, oke. Untuk apa? Ya untuk memberitahu calon customer kalau di sini ada toko baju yang menjual baju produk A, B, C, D, E dengan harga sekian dimulai tanggal sekian. Nah, seperti itu. Sebelum kita jualan bajunya, kita validasi market dulu namanya. Validasi market. Caranya? Validasi market ini apa? Validasi market itu kita perlu tahu calon customer ini approve nggak sama barang yang akan kita jual. Suka apa enggak? Suka apa enggak. Yeah. Jadi kita punya produk, lalu kita posting di Facebook dan fanpage itu tadi fanpage, ya. Kita ads dengan budget minimum waktu itu masih bisa 6.500 kalau nggak salah. 6.500 rupiah untuk ngiklan di Facebook. Ya. Nah, kayak gitu. Dari iklan itu tadi akhirnya kita dapat feedback. Ya, saya sekarang berada di sebuah tempat yang menjadi salah satu pusat bisnis ya di Kota Malang yang cukup padat. Saya akan ngobrol dengan pemiliknya, yaitu Muhammad Iskandar Zulkarnain Al-Ghazali, atau panggilannya namanya adalah, saya biasa manggilnya Mas Edo ya, panggilannya Edo. Nggak tahu kok nama dengan panggilannya kok agak berbeda, nanti saya tanyakan ya. Nah, beliau ini, tamu saya ini punya sejumlah bisnis dan di usia 34 tahun sudah cukup sukses, diantaranya punya andil di beberapa jaringan hotel yang ada di Saudi Arabia. Ya, nanti kita akan tanyakan bagaimana bisa punya andil di hotel-hotel yang ada di Arab Saudi, dan juga punya travel, umroh dan haji, kemudian usaha konveksi juga, yang barangkali tidak banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang lain karena menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sekarang sudah ada bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain Al-Ghazali. Ya. Namanya, panggilannya Edo ya? Ya. Mas Edo ya? Bisa diceritakan kok bisa itu? Namanya Muhammad Iskandar Zulkarnain Al-Ghazali jadi dipanggil Edo? Iya, jadi itu panggilan saya sejak SMP ya. Yang mana? Yang Edo? Oh. Panggilan saya tuh Andar atau Iskandar. Lalu ada, saya SMP ini tidak terlalu terkenal. Oh, itu. Karena introvert sekali. Oh iya, pendiam ya? Pendiam, sering dibully. Oh, sering dibully. Itu SMP? SD SMP. Oh. Jadi bahan bulian lah. Nah, sedangkan SMP itu saya punya teman dekat, almarhum Ramanda namanya. Ramanda Aditya Luminto. Nah, itu dulu karena saya nggak punya teman, karena dia murid tidak naik kelas, akhirnya dijadikan satu bangku. Dan itu dia sering salah manggil saya pakai nama Edo tadi. Nah, akhirnya nama itu menyebar. Populer ya. Ya. Nah, saya sendiri nggak punya kapabilitas untuk merubah brand. Udah kadung populer. Udah kadung populer itu tadi. Akhirnya rebranding. Tapi keren nama Edo itu, keren ya. Jadi brand kayak gitu kan. Akhirnya rebranding. Iya, jadi nggak cuma perusahaan aja yang rebranding, kita juga rebranding. Seperti nah, Mas, usia 34 tahun sudah punya beberapa perusahaan ya. Ini termasuk ya, Mas ya. Fauzatama Abadi Malang ini adalah perusahaan umroh dan haji, travel ya. Mas Edo ini menjadi komisaris. Ya. Kemudian yang di Fauzatama Hijab, ada Mas ya? Fauzatama Hijab, ada. Fauzatama Premium Hijab Shop. Ini konveksi ya Mas ya? Konveksi. Nah, saya dengar yang ini fenomenal ini ya. Ini fenomenal ini karena dengan menggunakan
artificial intelligence ini Fauzatama Premium Hijab Shop ini bisa mengalahkan omset salah satu toko konveksi terbesar di Malang ini bisa dikalahkan sama Fauzatama Premium Hijab Shop ini. Bisa diceritakan Mas Edo? Ya, jadi ini awalnya dulu itu bermula tahun 2012. Istri saya itu jualan jilbab di Matos. Sebelum tahun berapa itu? 2012. 2012. Sebelum itu jualan pakaian bekas, Pak, di apa namanya? CFD. Oh, Car Free Day. Oh, iya. Habis nikah, bingung cari kerjaan, saya sendiri sudah menikah tahun berapa? 2012. 2012. Ya. Oke. Terus apa namanya? Kita mulai usaha, saya mulai dari servis handphone sama jualan handphone. Terus istri saya mulai jualan baju bekas, terus akhirnya jualan di Matos. Terus waktu itu alhamdulillah usahanya abah saya masih jalan. Travel ini ya? Bukan. Bukan apa? Travel Bukan. waktu itu masih ini souvenir. Souvenir. Oke. Dan itu cukup baik. Usahanya abah saya disupport untuk mulai usaha tukang servis handphone. Dan istri saya jualan baju di Matos itu tadi. Terus mulai berkembang dan saya menciptakan sebuah kecerdasan buatan untuk membantu bisnis proses pengembangan bisnis dari istri saya yang akhirnya jadi nama Fauzatama tahun 2016. Nah itu bisnisnya istri saya mulai membesar. 2016 kita beranikan untuk buka di sini di Kauman ini satu petak kecil. Dan dari situ akhirnya kita nemu bisnis proses yang disruptif ya istilahnya sekarang. Saya mengerjakan manajemen bisnis Fauzatama ini ala startup. Yang dimana pertumbuhannya harus sangat cepat sekali. Terus ditambah dengan kecerdasan buatan, ditambah otomatisasi, ditambah chatbot lah, ditambah... Nah, ngomong-ngomong soal kecerdasan buatan itu belajarnya di mana? Autodidak atau secara formal? Saya kuliah online. Oh, jadi kuliah online untuk belajar kecerdasan buatan. Di mana kuliah online-nya, Mas? Di banyak kursusan. Saya yang paling utama itu di MIT, Openware. Oh, MIT. Oh. Sama kalau yang sekarang lebih banyak di Coursera sama di Udemy. Berapa lama belajarnya di MIT itu? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang juga masih belajar. Karena ilmu yang terkait ini terus berkembang, Pak. Sekarang ada metaverse, ada NFT, ada kripto, ada blockchain. Nah, itu kita gunakan semua untuk kebutuhan jualan hijab. Nah, gitu. Kita sekarang lagi bikin NFT juga untuk di hijab. Nah, mungkin kalau ada bisa diceritain nggak misalnya? Ini kan asalnya istri ya, bisnis istri jual pakaian di mall ya kan? Kan konvensional berarti ya. Nah, kemudian sentuhan artificial intelligence-nya di mana ya? Oke. Awalnya dulu di Matos kan. Di Matos untuk akuisisi market ini gampang, Pak. Soalnya di mall ya, Di mall ini akuisisi marketnya gampang karena orang lewat, ngelihat, kepingin beli. Ya. Nah, gimana ceritanya kalau tidak berada di mall, di mana keramaian itu nggak ada gitu ya. Di toko pinggir jalan semisal. Nah, itu kita harus punya strategi marketing yang berbeda dengan yang berada di mall. Nah, itu berpikir kerasnya di situ. Terus waktu itu zamannya ada Facebook fanpage. Nah, kita manfaatkan itu platform itu sama Instagram. Untuk apa? Ya untuk memberitahu calon customer kalau di sini ada toko baju yang menjual baju produk A, B, C, D, E dengan harga sekian dimulai tanggal sekian. Nah, seperti itu. Sebelum kita jualan bajunya, kita validasi market dulu namanya. Validasi market. Caranya? Validasi market ini apa? Validasi market itu kita perlu tahu calon customer ini approve nggak sama barang yang akan kita jual. Suka apa enggak? Suka apa enggak. Yeah. Jadi kita punya produk, lalu kita posting di Facebook dan di Instagram, itu tadi fanpage, ya. Kita ads dengan budget minimum waktu itu masih bisa 6.500 kalau nggak salah. 6.500 rupiah untuk ngiklan di Facebook. Ya. Nah, kayak gitu.
dari iklan itu tadi akhirnya kita dapat feedback. Oh ternyata yang like sekian, yang komen sekian, yang nanya-nanya sekian, yang PM sekian. Nah ini kita bisa tahu datanya, orang-orang yang like itu siapa saja, umurnya berapa, lokasinya di mana, handphonenya merek apa, provider yang dipakai apa, itu kita bisa track. Terus setelah kita tahu data engagement tadi, baru kita memutuskan kita akan produksi apa enggak. Kalau produksi seberapa banyak, disesuaikan berdasarkan yang dari engagement di Facebook tadi itu. Kalau nggak ada yang suka, ya nggak usah produksi. Kita harus. Apakah pada saat itu ads bayar ya di Facebook, kemudian tahu langsung banyak yang suka pada saat itu? Enggak. Kita validasi produk itu banyak sekali. Gitu. Akhirnya nemulah sebuah formula. Di Malang itu banyak orang yang suka produk yang tipikalnya seperti ini. Harganya nggak terlalu mahal, cenderung murah sekali, tapi kualitasnya bagus. Nah, gimana caranya membuat produk yang murah? Jadi bagus. Nah, itu akhirnya mikir di bisnis proses. Belajarlah bisnis proses manajemen itu. Saya waktu itu malah belajarnya di BINUS. Di BINUS. Manajemen itu videonya masih ada. Bu Tanti kalau nggak salah nama dosennya itu ada video menjelaskan tentang bisnis proses manajemen. Itu saya pelajari semuanya, terus saya beli buku tentang bisnis proses manajemen dan lain-lain. Akhirnya saya menemukan ide untuk produksi itu kita harus memiliki bisnis proses yang disruptif, yang bisa lebih murah daripada pabrik-pabrik. Nah, kayak gitu. Terus gimana caranya? Kita bermitra dengan tukang jahit. Nah, kayak gitu. Gimana caranya bermitra dengan tukang jahit? Ya bayangin aja kalau ojek bermitra dengan Gojek. Nah, Gojek perusahaan yang sebesar itu nggak punya ojek, nggak punya kendaraan sendiri bahkan. Mereka punya mitranya. Nah, kayak gitu. Saya terinspirasi dari itu sih. Jadi Anda terinspirasi dari Gojek sama ojek ini ya? Gojek menyediakan sistemnya, aplikasinya, ojek yang menjadi pasukannya. Terus Anda menyediakan sistem, menyediakan supply, penjahitnya, bekerja sama dengan penjahit yang sudah kita standarisasi. Sampai sekarang ada berapa penjahit yang bisa Anda gerakkan untuk? Ada 6.000-an. 6.000 penjahit. 6.000. Tanpa harus membayar gaji setiap bulan ya? Gajinya dari order costing, benar. Istilahnya bahasa kita sekarang borongan. Gimana kerjasamanya dengan penjahit itu? Sistemnya? Sistemnya otomatisnya gini. Data dari Facebook sama Instagram, kan sudah ada data engagement nih. Nah, data engagement itu tadi katakanlah 100.000 sekian lah kayak gitu ya. Pesanan? Bukan pesanan, suka. Yang nge-like. Nah, 100.000 yang nge-like. Ya, misalnya. Kalau di atas 10.000 yang nge-like, kita akan produksi. Nah, katakanlah engagement-nya itu tadi yang like 100.000. Kita ambil 1%-nya. 1.000 katakanlah. Nah, 1.000 ini langsung di-broadcast ke jaringan penjahit saya tadi. Penjahit ada yang nganggur, ada yang pengen kerjain, ada yang sibuk. Nah, terus desain polanya siapa? Itu tadi sudah ketemu di awal sebelum kita posting di Facebook itu sudah ketemu polanya, sudah ketemu produknya. Yang desain siapa ketika di istri? Yang desain misalnya ada desainer hasil didikan istri saya dari SMK di Malang. Memanfaatkan anak-anak SMK ya, lulusan SMK yang dulu pernah magang di sini atau yang masih magang dan lain-lain seperti itu. Akhirnya dari 1% itu 1.000 berarti pesan. Ngomongin dari desain dulu aja. Ya, dari desain ya. Kita punya banyak desain nih, kayak gitu. Diposting semua, di add semua. Nah, di Facebook. Fashion ini kan tren, Pak ya. Nah, kita membutuhkan cara untuk menangkap tren itu tadi. Karena apa? Baju yang lagi disukai pada satu waktu tertentu, besok belum tentu disukai lagi. Nah, contohnya bajunya dulu ada sinetron drama Korea startup kayak gitu. CEO, itu rame banget kan kayak gitu. Pada saat drakornya udah selesai, bajunya udah nggak laku lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus menangkap tren seperti itu. Ini contohnya di baju non-muslim ya. Kayak sekarang kan lagi hype Spider-Man kan. Nah, itu mungkin kostum Spider-Man atau kaos Spider-Man sekarang lagi rame. Nah, tapi nanti filmnya udah selesai, tren itu sudah nggak ada lagi. Itu juga berlaku di hijab, di fashion muslim. Nah, kita menangkap tren itu tadi dengan cara kita punya banyak postingan. Nah, kita nggak tahu nih
produk mana yang sekarang akan menjadi tren. Yang menjawab nanti ya pasar sendiri. Caranya gimana kita supaya bisa tahu yang dibutuhkan pasar. Postingan ini semua di ads. Ads semua dengan budget minimum. Ada berapa sekali posting ini? Waduh ya ratusan. Per Ratusan hari ratusan. Foto. Wih. Nah itu diiklankan. Kalau engagement-nya bagus, budget iklannya ditambah. Kalau ternyata semakin bagus, semakin ditambah. Ditambah lagi. Ya. Sebaliknya, kalau iklannya kurang bagus, budgetnya dikurangi. Sampai akhirnya iklannya di-kill. Nah, akhirnya apa? Produk yang di-kill berarti itu tidak disukai pasar saat ini. Gitu. Jangan diproduksi, rugi. Iya. Nah, pada saat kita udah nangkep tren yang bagus adalah satu produk, budgetnya semakin lama tambah, semakin lama tambah sampai unlimited. Nah, kayak gitu. Karena apa? Semakin banyak orang yang suka, ya semakin banyak omsetnya kayak gitu. Nah, tapi pada saat satu titik, dia di titik tertentu ternyata budget ads-nya ditambah lagi dan dia tidak menghasilkan engagement yang lebih besar. Dan malah cenderung menurun, budgetnya dikurangi gitu. Sampai akhirnya di-kill. Berarti trennya itu tadi sudah ketangkep, kita sudah produksi, kita sudah jualan. Dan besok sudah enggak tren lagi. Waktunya produk lain yang tren. Nah, seperti itu. Nah, kita nangkep pola-pola seperti itu untuk keputusan produksi kami yang mungkin jenengan tahu beberapa kali toko saya membludak, sekali, terus yang Fauzatama yang ini ya premium hijab shop-nya itu lah. Hijab shop itu rame, terus Shopee yang sehari langsung ribuan, puluhan ribu orderan, nah kayak gitu tuh. Itu hasil dari riset market tersebut, nah kayak gitu, yang dari sosial media. Berarti mulai dari riset itu melibatkan artificial intelligence, mulai dilibatkan di riset market itu ya? Yes, dari pertama posting, udah yang ngurusin semua AI. Berarti ketika ada yang komen gitu, langsung yang balas? Oh, ini belum ngomong dibalas. Kalau yang balas sementara masih admin. Masih admin. Untuk apa namanya balasan yang di sosial media ya. Itu lebih banyak ke nanya-nanya hal-hal simpel gitu. Tapi pada saat udah apa namanya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memaintenance customer, itu hal yang berbeda dengan yang proses segerombolan proses yang kita ceritakan barusan. Ada satu kelompok proses lagi yang namanya maintenance customer, itu menggunakan chatbot kita. Oh, yaitu kecerdasan buatan itu. Sama aja, itu tadi di situ pakai otomatisasi, pakai kecerdasan buatan yang untuk menangkap tren tadi. Untuk maintenance customer kita punya kecerdasan buatan lagi. Yang dihasilkan dari aktivitas proses sekumpulan proses awal tadi adalah kita tahu tren. Yang kedua kita dapat leads. Leads itu calon customer yang potensial. Terus apa namanya? Kita punya datanya mereka, nomor WA, lokasi di mana gitu, terus demografi mereka, nah kayak gitu. Data itu tadi nanti diolah untuk jadi pelanggan, nah kayak gitu. Itu ada proses sendiri. Jadi banyak sekali proses-proses yang melibatkan kecerdasan buatan yang berbeda-beda dengan tujuan akhir omset. Nah, gitu. Kalau boleh tahu, sekarang rata-rata berapa produksi untuk ini, yang konveksi ini? Berbeda-beda tiap bulan sih, Pak. Karena corona ini ya. Sekarang agak lebih apa namanya, mendingan daripada setahun setengah terakhir ya. Itu lebih tinggi berarti sekarang ya? Agak ada peningkatan. Nah. Ya, berapa ini? Berapa apa istilahnya? Item. Berapa item? Mungkin 100.000 rata-rata per hari. Oh, kak per hari. Itu per apa? Per bulan. 100.000 pesanan. Piece. Oh iya, pesanan. Ya, 100.000 pesanan per bulan. Per bulan. Berarti berapa ya omsetnya? Waduh, enggak banyak kok. Karena gini, ada beberapa faktor yang saya lakukan untuk pricing ya. Penentuan harga. Ada yang untuk pricing untuk akuisisi customer. Nah, kayak gitu itu kita gunakan produk-produk yang keuntungannya cuma 1,6%. Kayak gitu. 50.000, kita jual 50.000, untungnya 800 perak. Nah, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi lebih banyak diberikan pada yang mitranya Anda itu tadi ya, yang penjahit sama tadi itu ya. Betul. Ini
apa namanya hasil rumus dari value chain management. Jadi di mana setiap orang yang terlibat itu akan memiliki peran untuk menambah value, sehingga mereka juga harus dapat manfaat yang sama dong. Yang rata artinya dong. dari harga produk itu berarti Anda dapat persentase paling kecil berarti? Bisa dibilang seperti itu. Gitu. Yang penting penjahit dapat manfaat, tukang bahan dapat manfaat, tukang kirim dapat manfaat, pelanggan seneng, saya dapat untung, dan data. Ya. Jadi keuntungan boleh dapat sedikit, keuntungan uang boleh dapat sedikit, tapi keuntungan yang lain itu lebih besar. Ya, karena di dalam ilmu bisnis modern, terutama bisnis startup, kita nggak terlalu fokus di profit, kita fokus di aset. Aset itu ada banyak, ada human capital, ada structure capital, ada teknologi customer capital, ada social capital juga. Nah, kita manfaatin semua bisnis proses tadi untuk membesarkan nilai kapital tadi. Ya ini menurut saya paradigma bisnis modern ya. Jangka panjang ya. Jangka panjang karena kebanyakan pengusaha itu sumbu pendek. Yang penting profit besar. Profit digede-gedein, tapi mitranya lepas, ya kan? Karena merasa pembagiannya sedikit atau tidak adil, begitu ya. Lah, ini Anda lebih ke depan ya. Membangun sustainability itu tadi juga nggak gampang. Terus juga belum tentu apa yang saya lakukan sekarang juga akan sustain di beberapa waktu ke depan. Karena kita juga harus selalu menganalisa kondisi eksternal ya, mulai dari kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi teknologi, environment sama legal yang ada di sekitar kita terhadap bisnis kita ini gimana gitu. Tiba-tiba PSBB lagi modal. Tapi kan Fauzatama Premium Hijab Shop ini yang nggak terpengaruh toh, relatif nggak terpengaruh terhadap pandemi toh. Kalau nggak yang bisnis yang satunya yang Fauzatama yang tour and travel ini yang praktis. Sebenarnya gini Pak, kalau ngomongin ya, Fauzatama Hijab, Premium Hijab ini, itu kan ada toko offline, ada toko online. Ya. Kalau pas PSBB Pak, waduh, offline ya mati lah ya. Mati Pak, nggak ada pengunjung kayak gitu. Akhirnya kita hidup dari online. Oke lah, dapat lah orderan. Keuntungan ya alhamdulillah dapat. Tapi ya bisnis model saya yang offline ini jadi terhambat gitu. Padahal saya juga punya harapan besar di bisnis offline gitu. Dan ini divisi yang berbeda dengan online gitu. Istilahnya barangnya yang dijual juga bisa jadi beda. Bisnis modelnya beda, revenue streamnya beda, aset yang dibangun beda. Kalau online kita bangun aset customer capital. Kalau offline kita bangun structure capital kayak gitu kan. Nah, ini jadi harus ada re-engineering finansial ulang, nah kayak gitu. Yang kita harapkan di tahun sekian kita punya aset senilai sekian, ya jadi tidak seperti yang kita inginkan. Kabarnya dari usaha ini, Fauzatama Premium Hijab Shop ini kabarnya juga bisa meningkatkan aset ya. Ya, itu yang namanya capital gain itu ya. Bisa dijelaskan itu? Jadi gini prosesnya itu, kami membuka cabang di satu lokasi atau di satu kota, itu kami riset dulu PBV dari satu titik. PBV itu price to book value. Perbandingan rasio antara harga tanah, harga real tanah yang ditawarkan, yang mau saya beli, dengan harga NJOP. Perbandingan antara harga pasar sama NJOP. Harga pasar sama NJOP. Nah, PBV itu. Itu PBV. Nah, pada saat nanti akhirnya kita udah nemu satu lokasi yang PBV-nya cukup rendah. Cukup rendah itu berapa persen? Dua kali, 3 kali itu masih rendah gitu. 3 kali nilai buku, 3 kali nilai NJOP. 3 kali nilai NJOP itu masih rendah. Masih rendah. Contohnya ada satu lokasi di Kabupaten Malang itu. Pada saat PBV-nya masih cukup rendah, kita beli lokasi itu tadi, lalu kita buka Fauzatama, nanti di situ akan ada keramaian. Dengan adanya keramaian tadi. Karena Anda sudah punya customer itu tadi. Saya punya banyak customer, itu. saya punya teknologi, saya punya
rumus untuk meramaikan suatu lokasi. Lokasi ya. Nah, saya juga udah punya perhitungan. Tanpa Fauza-Tama, lokasi tersebut kenaikan PBV-nya sampai 10 tahun ke depan akan seperti apa? Nah, kayak gitu. Itu sudah dihitung pakai kecerdasan buatan saya, pakai rumus regresi namanya. Nah, pada saat kita approve dengan angka itu, menurut kita angka itu sudah cukup bagus untuk kenaikan capital gain-nya, apalagi ditambah Fauza-Tama di situ akan lebih tinggi lagi kenaikan capital gain-nya, nah kayak gitu. Harapannya kan seperti itu. Dan pada saat nanti akhirnya buka di situ, akhirnya ada keramaian, sekitar kita itu akan berinvestasi juga untuk memanfaatkan keramaian tersebut. Dengan adanya asalnya sepi ya tempat itu ya? Sepi, Pak. Oh. Pada saat sudah rame. Iya. Butuh berapa lama dari Anda bertempat di situ sampai rame butuh berapa lama? Pengalaman saya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Oh, begitu rame tempatnya, aset itu naik. Kemudian naik? Yang menentukan naik atau enggak, ini appraisal bank. Appraisal bank. Oh, Anda ngajuin kredit dengan agunan itu? Kalau dengan saya agunan tempat itu? Mau ngajuin kredit dengan agunan ini kan butuh dinilai dulu. Nilai itu yang saya jadikan patokan. Tapi enggak saya masukkan bank juga sih. Iya. Ini hanya untuk ingin tahu saja nilainya berapa. Nilai aktualnya berapa. Gitu. Dan saya pelajari juga hal-hal yang dibutuhkan untuk appraisal bank itu apa saja. Gitu. Kita manfaatin di situnya. Tapi kebanyakan orang bermain di capital gain itu enggak sukses loh Mas Edo. Ya karena nggak punya future value, nggak punya AI, nggak punya regresi, dan nggak punya Fauza-Tama. Berarti mereka kurang jeli aja ya? Kurang bisa mempelajari polanya ya? Sekarang gini, orang yang beli properti di Soekarno-Hatta, pernah ada yang rugi? Pernah ada yang nggak sukses? Nggak ada. Karena lokasinya sudah terbentuk. Paling mahal itu, termasuk salah satu paling mahal di Kota Malang. 25 kali kalau nggak salah. Iya, dari NJOP-nya. Nah, kalau itu tadi, jarang ada orang yang sukses bermain capital gain. Itu tadi tidak dirasakan sama orang-orang yang beli properti di Suhat, benar nggak? Iya. Nah, saya termasuk orang yang seperti yang beli di Suhat tadi. Karena saya membangun ekosistem di satu lokasi, yang saya riset terlebih dahulu. Kalau memang lokasinya nggak bisa di-develop, Pak, saya nggak akan beli. Jadi makanya risetnya harus, matang. Risetnya banyak saya. Ngambil data ARPU. Itu ARPU? Average Revenue per User dari 1 kilometer, 3 kilometer, 10 kilometer dari titik lokasi yang pengen saya beli di situ. Terus kekuatan pembeliannya mereka gimana gitu. Terus ada berapa usaha kita cek di Google Maps dan lain-lain.